Halo Sobat Cuan semua, balik lagi nih di live pejuang cuan bareng aku Rahel. Dan hari ini seperti biasanya kita kedatangan narasumber yang pastinya keren banget. Dan hari ini kita tuh kedatangan Pak Engga Hadi yang merupakan dari Swing Trading Indonesia. Nah jadi buat teman-teman semua, kalau kalian mau punya pertanyaan seputar dunia trading atau mau ngomongin soal saham atau emiten apapun, kalian boleh banget ya langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau boleh juga di kolom Q&A. Nah, sambil tunggu Mas Hadinya join, aku juga mau ingetin buat teman-teman semua kalau hari ini tuh ada giveaway OVO 50.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal SS aja IG live ini, kalian post di story kalian dan juga jangan lupa untuk tag @caricuan.official dan juga tag @swingtradingindo. Ada di pin komen ya buat ketentuannya. Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas soal trading, terutama day trading ya, sesuai judul live kali ini. Jadi kita bakal belajar nih, apakah day trading ini adalah metode trading yang paling cuan atau mungkin ada yang lain. Jadi teman-teman semua, make sure buat stay tune sampai akhir live ini, karena aku yakin banget kalian tuh pasti bisa dapet banyak banget ilmu yang bermanfaat dari Mas Hadi, dan juga kalian pastinya bisa dapetin kesempatan untuk menangin OVO 50.000. Lumayan banget kan? Nah, sebelumnya aku coba invite dulu ya dari Swing Trading Indonya. Halo, malam Kak. Halo, malam. Halo, sebelumnya perkenalin nama aku Rahel. Mungkin dari Mas Enggar Hadi sendiri boleh perkenalan diri dulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Enggak Hadi Mulyawan, posisi di Swing Trading Indo sebagai mentor day trade ya. Hmm, Dan udah jalan di Swing Trading Indo sekitar 4 bulan. Oke, nah sesuai yang tadi udah diomongin juga, hari ini kita bakal bahas soal day trading kan ya. Hmm. Tapi mungkin sebelum masuk ke topik itu, aku mau minta view dari Mas Enggar Hadi dulu dong soal IHSG kita saat ini. Oke, kalau bicara ISG so far ya masih menarik ya. Sebentar saya liatin chartnya. Ini kan bulan-bulan September ya. September Iya. anggaplah besok Jumat dan week pertama udah selesai. Nah, jadi view aku di ISG, ini aku sempat narik garis. Ini worst case lah ya, worst case apabila terjadi sesuatu yang membahayakan mungkin di 6.500 karena di sini sempat sideways lama ya di sini. Nah, Iya. kalau untuk bicara trend line, nah ini ISG ini selama terjaga di atas 7.000, aku nargetin sih sampai di akhir tahun 7.500 kena ya. Dan di mana mulai bulan Oktober, biasanya kan bulan Oktober itu bulan-bulannya Windows dressing. Nah, Iya. ketika Windows dressing itu, seluruh saham blue chip itu bakal pelan-pelan dikerek dan otomatis ISG pun naik ke atas. Nah, ini paling sih kalau misalnya dia anggaplah terjadi koreksi ya, paling ya ke 7.000, 6.900 ya. Dan secara foreign flow sih ya biasa-biasa aja, maksudnya biasa dalam artian nggak ada yang Iya. berbahaya. Meskipun Hmm. ya, meskipun berita di luar sana kita lihat kayak BBM naik, inflasi yang bisa dibilang tinggi, tetapi pemerintah kita apresiasi berhasil mengendalikan inflasi Iya. tersebut. Oke, berarti so far IHSG masih menarik banget ya di tengah kondisi yang bisa dibilang kayak lumayan mengkhawatirkan, tapi IHSG Hmm, justru berhasil tetap performanya bagus gitu ya. ya benar. Oke, mungkin tadi udah bahas kan soal window dressing ya, karena Hmm, saham-saham blue chip yang kemungkinan besar itu akan ikutan naik saat hmm. window dressing ini. Tapi mungkin aku mau minta outlook ke IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia dong. Kira-kira gimana sih? Oke, kalau untuk bicara teknologi, kita flashback dulu ke tahun 2021, di mana 2021 tuh teknologi gila-gilaan naiknya ya. Iya. Apalagi 6 bulan pertama 2021 itu kencang banget. Di situ aku sempat ngerasain beggar Yellow ya. Yellow kan teknologi juga. Itu Hmm. kalau nggak salah aku sehari sehari apa 2 hari hold tuh bisa dapat sekitar 20-30%. Itu lumayan Hmm. beggar bagi aku karena aku posisiku day trade tapi aku bisa swing di sana. Nah, Hmm. kalau kita lihat chartingnya di IDX Tekno di TradingView. Nah, ini kan kalau kita cek dari Juni 2021, ini kencang banget nih. Hmm, iya, iya. Kencang banget. Nah, lanjut ke 2022 sampai ke terakhir bulan September, dia posisinya masih downtrend ini. Nih, dia masih Hmm. downtrend. Dan so far, ya belum ada yang menarik di FGX Tekno. Aku sih kalau untuk sektor,
sampai akhir tahun masih ngejagoin ya energi lah, sama kayak batu bara, minyak, seperti itu masih ngejagoin. Tapi untuk long term, anggaplah mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun lagi, tekno bakal tampil lagi. Aku percaya itu. Ya, kalau penyebabnya apa, tekno itu bisa turun, koreksi yang dalam kayak gitu. Kan kalau kita tahu inflasi terjadi mau nggak mau. The Fed di Amerika, ya meskipun aku bukan pakar untuk mikroekonomi, tapi secara nggak langsung mereka pastinya menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan inflasi, maka suku bunga pun naik, sehingga saham teknologi pastinya tertekan. Nah, jadi untuk sementara dihindarin dulu karena kita nggak tahu nih bottomnya di mana gitu terkait teknologi. Bahkan kita tahu di luar sana ya, kayak yang kripto, Bitcoin itu kan kita pun nggak tahu itu bottomnya di mana. Itu masih downtrend. Iya, turun terus. Oke, berarti kalau untuk sektor teknologi sendiri masih kurang oke ya. Yeah. Nah, tapi ini udah sempat dibahas juga nih, tadi udah sempat disinggung soal energi ya yang mesti dijagoin. Itu kenapa sih? Emang bakal ada apa sih di sektor? Kalau untuk bicara energi, seperti kita tahu, kalau terjadi suatu krisis, aku flashback ke tahun 2008. 2008 itu kalau nggak salah ketika recovery 2 tahun, 3 tahun berikutnya dari 2008, itu saham-saham energi itu rally, termasuklah batu bara. Nah, yang rally siapa di sini ya? Kayak Indi, Adro, ITMG, itu kan sekarang lagi kencang-kencang banget, apalagi Bumi. Nah, meskipun Bumi udah di 200, ya teman-teman yang di 8.000 ya nggak gitu konsepnya, tiba-tiba ke 8.000 enggak, itu terlalu jauh kali. Pelan-pelan dulu targetin, 250, 300. Nah, itulah kenapa banyak fund manager ketika dia teknologi koreksi, dia memindahkan dana ke energi. Oke, misal nih, bisa saya lihat nih di sini di IDX Tekno, ini kan puncaknya terjadi di Agustus nih. Agustus 2001 dia mulai koreksi. Iya. Kalau kita coba IDX Energi, dia mulai berapa? Mulai di bulan berapa dia mulai rally? Oke. Kalau tadi Agustus, nah ini Agustus mulai sideways, tapi di November mulai terjadi, di September udah terjadi kenaikan di sini. Dia berhasil menembus sideways. Nah, di sini. Ya, dia mulai rebound ke atas, dan itulah awal energi rally kalau nggak salah di Q4 ya, Q4 tahun lalu. Kalau kita ingat di awal-awal tahun, di tahun tersebut di Oktober itu penggeraknya kalau nggak salah SMMT yang berhasil beggar. SMMT itu kalau nggak salah di Oktober itu harga masih di 200-300. Sekarang udah 800-an. Malah sempat di high-nya di 1000 berapa gitu. Udah hampir 5 kali lipatnya ya? Iya, udah beggar kali itu. Oke. Nah, kalau gitu tadi kan udah sempat dibahas juga nih soal energi. Kira-kira itu tuh pengaruh juga sih dari commodity cycle yang emang terjadi selama akhir tahun. Terpengaruh ya berarti? Iya, sangat terpengaruh sekali terkait commodity super cycle. Oke. Nah, kalau gitu kita mulai masuk ke topik kali ya. Udah cukup dulu nih bahas soal ISG dan seputar sahamnya. Mungkin boleh dong dijelasin dulu sebenarnya metode trading tuh ada apa aja sih? Dan bedanya tuh apa aja? Oke, kalau metode trading yang kita tahu tentunya paling pertama investing, kedua swing, dan ketiga day trade, keempat scalping. Nah, kalau day trade dan scalping itu mirip-mirip. Dan tentunya menurut aku yang paling susah itu investing. Dimana kalau investing itu kita bukan bermain soal chart lagi, kita bermain soal laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu banyak sekali yang mesti dibaca. Betul. Selain dibaca, kita mesti tahu nih perusahaan ini kerjanya gimana ya. Bila perlu kita visit lah sesekali ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Itu kalau jenis-jenisnya. Oke. Berarti kalau day trading sama scalping tuh mirip kan ya? Karena mainnya tuh selama jam market doang, maksudnya kayak sebentar kan, harian bisa dibilang. Nah, jadi apa bedanya sih day trading sama scalping tuh? Oke, kalau day trading scalping kita tahu biasanya para scalper cuma ngambil tiknya tipis ya. Misal 1 tik, 2 tik, 3 tik. Bener kan? Betul. Tapi kalau misalnya day trading, kita bisa mengkombinasikan misalnya nih kayak hold sehari atau 2 hari itu bagi aku udah day trading. Masih termasuk day trading. Contoh nih kayak di INCF kemarin. INCF itu meskipun kita tahu itu gorengan yang akut, nah, di situ aku berhasil mendapatkan sekitar 10%. 10% hanya hanya beli di sore, aku hold
terus paginya aku take profit. Hmm. Aku beli di tanggal 6 September, 6 September di jam-jam siang, besok paginya aku take profit. Beli kalau nggak salah di average rata-rata 91, jualan di 101, 102. Dan itu udah lumayan sekali, itu 10% dalam waktu sehari. Iya. Berarti bedanya day trading itu jangka waktunya lebih panjang daripada scalping ya? Karena scalping tuh Bener. bisa biasanya dalam 1 hari aja kan ya, hitungan Ma jam itu jual lagi. malah scalping itu hitungan detik bisa. Ikutan, iya Iya. benar banget. Cepet banget. Berarti itu ya bedanya teman-teman semua. Hmm. Dan tadi kalau swing trading, mungkin boleh dijelasin juga nih. Swing trading tuh apa sih? Oke, kalau swing trading, aku sebenarnya bukan praktisi swing ya. Kalau di STI ada si Aldo ya, dia praktisi swing. Dia swing itu lebih ke kita nargetin take profit yang jauh banget. Misal kejadian kayak di bumi, Aldo itu dapat sekitar 15 apa 20% hanya memanfaatkan titik breakout. Dan dia stop loss-nya kecil banget. Stop loss-nya mungkin sekitar 3%, 4%. Dan secara risk reward itu bisa 1/4, 1/5. Seperti itu. Oke, berarti kalau swing itu jangka waktunya lebih panjang lagi ya. Mungkin dalam Ya, hitung minggu atau bulan ya biasanya. Kalau swing itu. bulan bisa, minggu bisa. Tergantung kenyamanan kita menunggu sampai sejauh mana gitu. Oke. Nah, kalau gitu benar gak sih day trading itu sebenarnya metode trading yang paling cuan? Oke, Sesuai kalau gitu. untuk bicara paling cuan, aku tidak berani bilang seperti itu karena nanti aku dihakimi masa kan banyak bilang ini lebih menarik, aku banding bilang itu. Cuma apapun caranya, selagi teman-teman nyaman makainya, selagi itu menarik bagi teman-teman, lakuin aja. Karena kan misalnya aku seorang day trader, apakah teman-teman cocok untuk menjadi day trader? Belum tentu. Ya teman-teman mungkin cocok di swinger atau mungkin cocoknya ke investing Iya. seperti itu. Karena tiap orang beda-beda juga ya profil Bener. risikonya. Hmm. Ya balik lagi ke diri masing-masing juga. Jadi nggak bisa dibilang paling cuan juga ya, karena tiap Hmm. orang beda-beda. Nah, kalau gitu kan tadi udah dibahas nih, day trading itu biasanya 1-2 hari paling udah dijual. Nah, jadi itu tuh sebenarnya saham seperti apa sih yang cocok untuk day trading? Oke, kalau untuk bicara saham yang cocok seperti apa, tentunya kita tahu dulu nih kriteria screeningnya gimana. Kriteria screeningnya gimana? Aku ada grup day trade ya, X-Swing Trading Indo, di mana aku sebagai mentornya. Aku kemarin menganalisis OBMD. OBMD itu saham-saham energi juga termasuk. Nah, aku di sini fokusku di tanggal sebentar ini tanggal 5 tanggal 5, oke. Nah, di sini. Oke. Nah, ini OBMD kalau kita cek daily chart-nya, ini ngebentuk sebuah cup dan handle. Ya. Aku merekomendasikan saham tersebut di STI Day Trade pasti tanggal 5 September dia ngebentuk candle Marubozu. Candle yang sangat sempurna Marubozu disertai dengan volume yang terjadi peningkatan. Di mana volume rata-rata sekitar sini, di sini rata-rata. Nah, meskipun ada 1 hari dia ngebreak, tapi ngebreak ini dia tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena candlenya jarum suntik. Nah, kalau candle jarum suntik seperti ini, dia biasanya ada aksi taking profit di sini, sehingga sahamnya turun. Padahal dia sempat breakout handle ini, dia breakout. Tapi pas dia di sini, dia berhasil breakout dan disertai volume. Nah, aku merekomendasikan ke teman-teman STI, aku masang support dulu pertama. Sebelum kita mencari target take profit, kita tahu dulu nih supportnya di berapa. Nah, support di sini di 170, aku masang target. Paling kalau koreksi ke sana. Nah, area resistnya di berapa? Ada di sini di 188, 190 dan terakhir di harga ATH 200. Dan hanya kelang 2 hari, besoknya naik ke 190, lusanya ke 234. Tembusin. Dan dia hanya dalam waktu 2 hari kita bisa dapat gain 30%. Ya, memang kalau misalnya kita bebas, tapi dalam range 34%, nggak mungkin kita nggak dapat take profit. Ya mungkin lah kita nebeng-nebeng hanya dapat 4%, 5% itu udah luar biasa itu untuk day trade. Banget. Jadi seperti itu. Aku mencari saham-saham yang istilahnya ada volume, candle-nya bagus, dan tentunya daily-nya uptrend.
Dan kalau ada pattern itu bonus. Kayak di OBMD dia patternnya cup handle, itu cantik itu. Oke. Hmm. Oke, berarti yang paling penting tuh cari yang volumenya tinggi dan juga kalau bisa tuh ada pattern ya. Tapi yang penting tuh volume karena kalau misalkan ada inflow ya pasti harga sahamnya juga naik ya. Benar. Oke, nah kalau gitu gimana sih? Kan ada sekian banyak saham nih, nggak mungkin dong kita bukain satu-satu, dilihat satu-satu. Tapi gimana sih cara kita screening dan tentuin titik entry untuk masuk ke saham-saham yang bisa di day tradingin? Oke, aku coba ambil contoh HDIT ya. HDIT ini kalau secara screening ini bakal bingung kenapa aku mengambil area downtrend. Nah, aku mengambil area downtrend di sini. Aku mengambil area downtrend, tetapi di sini dia ada volume nih. Iya. Ada volume. Nah, biasanya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya dia sideways yang istilahnya lama kayak gini, dia ketahan nih. Nah, dia sideways di area downtrend, ini aku namain reversal. Ketika ada volume, biasanya kenaikannya bisa maksimal hari ketiga. Dan di hari ketiga dia dibanting. Terus kalau entry-nya gimana? Entry-nya aku biasa pakai chart menit. Sebentar, itu di tanggal sebentar, di tanggal berapa itu? Tanggal 31 September. Oke, coba kita cek 1 September. Aku biasa entry kalau pakai chart 1 menit. Kecil banget ya time frame-nya 1 menit. Ya, karena kalau untuk day trade kan harian. Bisa pakai 1 menit, 3 menit, 5 menit. Per menit nih jadinya. Ya. Nah, di sini kan sempat terjadi istilahnya itu sideways ya. Sideways. Agak lama lah sideways sini. Nah, terjadi kepanikan ketika mau jam-jam closing. Nah, biasanya pilihannya gini. Kalau dia mau benar-benar dibanting, pastinya ya bakal jebol ini. Bakal jebol ini. Tapi yang menarik, dia closingnya dikerek, lalu besoknya lanjut. Nah, biasanya kalau ada momen-momen kayak gini, aku berani mengambil area-area koreksi. Di sini kalau nggak salah aku mengambil area 86, 87. Besoknya aku take profit di 102. 87 ke 102 itu berapa itu? Itu besar kali itu, bisa 10% lebih itu. Nah, fokusnya di mana teman-teman? Selain kita entry di menit, kita pastikan nih. Misal nih, kalau aku pribadi, ketika aku udah entry di menit, aku terbayang nih bentuk candlestick-nya gimana. Dan aku tentu terbayang di otakku volumenya gimana. Nah, sebentar. Nah, dan closing-nya, candle-nya sempurna. Marubozu candle-nya. Tinggal kita lihat besok gimana. Contoh lain, di Kejen. Kita ambil daerah-daerah yang reversal di bawah, daerah-daerah downtrend. Nah, ini. Dia candle sempurna, Marubozu. Dan disertai volume. Volume tinggi. Iya, lalu besok lanjut naik dia. Tapi nggak semata-mata ada volume, dia naik. Ya, bisa aja tipuan kayak saham-saham repo ya, yang volumenya gede, tapi sahamnya nggak gerak kemana-mana, gitu. Jadi ya setiap peluang pasti ada aja saham-saham yang tipuan kayak gitu ya, jarum-jarum kayak gitu. Iya. Nah, tapi gimana sih cara bedainnya mana yang volumenya tuh bohongan, tapi sahamnya nggak kemana-mana gitu. Volume tinggi, tapi sahamnya nggak kemana-mana, sama volume yang emang beneran bisa nerbangin sahamnya gitu. Oke, kalau untuk terkait volume yang bohongan itu, kita mesti tahu dulu nih, contoh sahamnya kayak apa? Kayak Zinc. Zinc ini kan saham-saham repo. Nah, oke. Bisa kita lihat ini. Nah, ini kan volumenya gede banget ini. Stabil gedenya. Tapi kalau chartnya gimana? Ya di sini aja geraknya. Sideways. Ya. Nah, sideways. Itu berarti ini volume yang tipuan. Karena sahamnya repo ya. Kita tahu contoh repo itu misalnya kayak BP dulu sempat repo sebelum dikerek, kemudian ada Kota, ya banyaklah saham-saham repo Indonesia. Nah, repo ini hati-hati teman-teman. Biasanya dia ketika dia trennya naik, dia naik kenceng. Tapi ketika dibanting ke dasar kayak gitu. Nah, terus
Apalagi pertanyaannya saya lupa. Oh, Kenapa? yang Oh, ngebedain ya. Oh, yang ngebedain. Oke. Jadi kalau terkait ngebedain itu biasanya nih kita tahu titik support, titik resist dulu. Nah, resistnya di mana HDIT? Ntar aku rapiin dulu gambarnya. iya boleh. Nah, oke. Nah, ini kan chartnya dia ini ada resist. Nah, dia ada resist. Nah, di sini dia cukup aja ketahan di angka 85. Oke. Di angka 5. Ini ibaratnya area dia breakout secara daily. Nah, coba kita cek menit tadi. Dia ketahan di mana? Di tanggal 1. Oke, dia 85 ini sesuai dengan di sini di 85. Nah, ketika dia jebol, dia dikerek lagi dan aku asumsikan ini aman. Aman dari area dia jebol ke bawah, area dia breakdown. Ketika dia ketahan kayak gini, aku berani hold. Makanya aku ambil di 8687 dekat support ini. Dan dia closingnya candlenya bagus, volume besar. Nah, seperti itu. Jadi kita kombinasikan resist di daily sama resist support di menit. Nah, mana yang diutamakan? Resist support di daily terlebih dahulu gitu. Menit itu hanya untuk untuk titik entry aja, titik entry seperti itu. Oke, berarti kalau untuk day trading harus belajar juga ya, Pak. Coba pakai time frame yang kecil-kecil banget ya, kayak menit gitu hitungannya. Oke, kalau untuk day trading, kalau bicara belajar dari mana, aku belajar itu sebenarnya awalnya scalping. Scalping di tahun 2019, udah start aku scalping. 2020 aku sempat rugi besar sekitar 100 juta di 6 bulan pertama. 6 bulan berikutnya aku berhasil ngebalikin rugi jadi untung. 6 bulan berikutnya aku untung sekitar 140 juta. Nah, di 2021 aku benar-benar memanfaatkan prinsip day trading. Aku pernah nge-hold suatu saham, sahamnya Becap, saham MNC Group. Dalam sehari aku bisa gain 44%. Dia dari aku dari apa? Dari scalping ya? Awalnya bukan dari scalping, awalnya sih aku cek menit kan, aku entry menit, terus aku lihat nih, dia nggak ngejebol titik support. Biasanya support itu aku jadikan titik untuk stop loss, biar profitku aman seperti itu. Dan aku lihat dia terjaga terus, dan endingnya closingnya arah. Dulu kita tahu kalau arah di 2021 itu paginya dia loncat tinggi kan. Nah, loncat tinggi itu aku manfaatkan. Jadi aku bisa dapat gain besoknya bonus dari arah sekitar 10% lebih, 10 sampai 15% lebih. Jadi aku total gain 44%. Itu kalau nggak salah secara rupiah profitku sekitar 30 jutaan itu. Ya kalau bicara belajar berapa lama ya pengalaman yang bisa ngebuat kayak gini. Tetap jam terbang ya. Ya. Oke, nah tadi kan udah sempat bahas nih. Tapi kalau misalkan soal titik entry, nah sekarang mau bahas soal stop loss dan juga take profitnya saat trading tuh gimana sih cara nentuinnya? Oke, kalau stop loss sama take profit, kita mesti memperhitungkan risk reward ratio. Misal nih, kayak aku di HDIT, aku berani serok 87, asumsi supportnya itu di 85. Itu cuma berapa tick? Cuma 2 tick. Tetapi closingnya di berapa saat itu? HDIT closingnya di 91. 87 ke 91 itu 4 tick. Support 2 tick. Itu risk reward ratio aku udah 1:2. Itu sangat menarik, 1:2. Nah, tapi kalau misalnya kita cenderung di scalping, bukan aku menjelek-jelekan scalping. Kalau bisa, kita scalping itu sekali-kali lah kita ngerampok. Jangan main cuma 1-2 tick. Ya, misal nih 1-2 tick kita copet terus, tapi kita cut loss berapa? 1 tick, 2 tick. Nah, kalau 1 tick, 2 tick itu kita kena fee juga kan? Ada fee sekuritas. Nah, itu yang bisa bikin kita rugi. Ya, BOP, bahkan rugi jatuhnya. Iya. Kali-kali coba mainnya agak panjangan dikit ya, jangan yang ya panjangan dikit. Kan itu pun
butuh cuan. dilatih mentalnya. Iya. Karena tiap orang balik lagi ya, tiap orang juga beda-beda. Mungkin ada yang Hmm, cocok di scalping ya boleh aja, tapi kalau bisa ya coba lah apa metode-metode lain gitu ya. iya benar. Oke, nah mungkin sekarang mau bahas sedikit nih soal kesalahan apa sih yang biasanya dilakuin sama para trader nih pada umumnya. Kayak tadi Mas Engga juga kan udah pernah rugi bergede banget ya. Oke. Ada apa sih? Kalau kesalahan itu bervariasi. Misal nih, kita nggak tahu nih keadaan marketnya gimana. Udah tahu marketnya ada kasus COVID, kita masih berani entry dana gede. Kesalahan aku saat itu, kenapa posisi RDN aku 100 juta, padahal marketnya lagi crash. Iya, Semestinya saat itu, aku kecilin danaku. Misal nih, di bulan April, Mei kemarin, itu sepi market. iya Kalau betul. kita entry dana gede, kita ya tewas di sana. Mau nggak mau, kita kecilin dana RDN. Ya banyak contoh, misalnya teman-teman aku yang kurang bisa mengenal karakter market, kurang bisa merasakan feel di market. Nah, kalau marketnya ya sepi, kita jangan main dana gede. Kita main dana kecil aja. Kita Hmm. selamatin diri. Mending kalau kita loss dana kecil, tapi kita bisa kembalikan loss itu di bulan berikutnya, di bulan-bulan market rame. Tetapi kalau misalnya marketnya rame, kita mau dana besar, mau hantam, silakan. Nggak masalah. Nah, itu kesalahan umumnya. Kita nggak tahu market gimana. Dan juga kesalahan lain, kita nggak tahu batas diri kita. Kita kadang overtrade trading. Iya. Overtrade gimana? Misal nih, kita trading sehari udah cuan. Misalnya cuannya 2 juta. Anggaplah modalnya itu 2 juta itu dari sekitar 20 juta atau mungkin 30 juta. 2 juta dari 20 juta itu gede, itu 10% sehari cuannya. Returnnya gede. Nah, tetapi kadang nafsu kita pengen trading lagi, lanjut lagi terus. Tapi apa yang terjadi? Biji. Kita loss. Iya, loss. Dari 2 juta bisa loss, bahkan pernah minus. Aku pribadi pernah ngelakuin hal kayak gitu. Tetapi pelan-pelan kita perbaiki. Jangan dijadikan kebiasaan. Ingat, besok market masih buka. Betul. Kecuali weekend tanggal merah, seperti itu. Tapi kalau weekend juga kan hari biasa masih buka lagi ya, harus ditahan ya. Iya. Ya ini Mm-mm. emang susah banget sih pertama-tama pasti, tapi ya harus ditahan karena kalau terlalu Benar. greedy juga ya akhirnya malah jadi nggak cuan kalau di Hmm. market tuh ya. Nah, oke kalau gitu mungkin kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari audiens dulu ya. Coba kita cari pertanyaan. Oh, ini ada yang nanya nih, mungkin soal stop loss kayaknya nih. Support yang tidak dijebol itu support daily atau support 1 menit ya? Oke, biasanya aku memperhatikan beberapa saham yang untuk day trade, biasanya support daily-nya dan support menit itu berdekatan. Jadi dia Hmm. taunya dari mana? Nanti taunya dari struktur bid and offer. Nah, kemarin di HDIT itu, kenapa aku berani serok di 87 ketika dia jebol ke 82, nah, dia di 82 itu ditebelin lagi. Ditebelin Hmm. lagi, aku ingat supportnya, 85 nih. Nah, ketika support di 85, aku berani masuk di 86, 87. Aku masuk. Sebelumnya aku punya barang di 90, tapi aku mainkan money management, istilahnya jangan sampai buy di satu harga, apalagi kondisinya bantingan seperti itu, pastinya kena mental kalau kita beli di satu harga. Nah, kita manfaatin money managementnya. Jadi kalau untuk pertanyaan support yang tidak dijebol itu support daily atau support 1 menit, aku tambahkan jawabannya, kita kombinasikan lagi dengan struktur bid offer. Umumnya di titik support daily dan support 1 menit itu berdekatan. Misalnya di daily-nya 85. Kadang di menitnya di 86, 87. Nah, kita tak aja di support di daily-nya 85. Tentunya nanti biasanya di 85 itu pasti ada bid offer yang ngejaga gitu. Hmm. Oke, semoga menjawab ya. Sorry, kepencet. Nah, ini next ada yang nanya lagi nih. Mungkin tadi soal yang pertama ya dibahasnya, gimana sih sekarang ini gimana saham energi dan juga saham batu bara? Mungkin boleh dibahas lagi nih, karena ini lebih spesifik ya nanya ke batu bara. Oke, kalau untuk bicara view saham batu bara, energi, aku rasa akhir tahun ini masih terjadi kenaikan. Hmm. Kenapa? Biasanya di Eropa sana itu kan udah mulai musim dingin. Hmm. Ketika musim dingin, pastinya permintaan batu bara meningkat. Nah, tentunya batu bara masih terjadi kenaikan. Aku berpikir sederhana seperti itu. Bahkan kalau kita ngecek-ngecek saham batu bara lain kayak Bumi, ITMG, Adro itu kan masih uptrend dan masih menarik untuk sampai akhir tahun seperti itu.
Oke, semoga menjawab ya. Ini Hmm. next ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi nih. Kak, gimana cara tahu supportnya bakal dijebol kalau lihat berdasarkan bid offer? Oke, kalau support tahu gimana dijebol, misal nih kita asumsikan bidnya itu tebel nih, misal nih support terkuat di 85, bidnya itu sekitar 30.000. Di 86, bidnya itu sekitar belasan sampai 20.000. Nah, logikanya dia yang tadi chartnya itu stabil di 90-an, tiba-tiba turun ke 86. 86 itu dengan bid 20.000 itu dijebol, kira-kira daya seller kuat nggak? Tentunya kuat banget, bisa dijebolin. Nah, ketika dia dijebolin gitu, hati-hati, biasanya 85 itu dijebolin juga. Jadi waspada ketika dia udah mulai jebol, bisa kita out atau kecilin porsi dulu di sana. Iya. Amanin uangnya dulu aja ya, pokoknya kalau udah di. Bener. Mm-mm. Oke, mungkin next nih kita bahas ada yang nanya soal saham konstruksi. Nah, sekarang menarik gak sih konstruksi? Belakangan juga lumayan ramai kan ya saham konstruksi ini. Kalau untuk bicara saham konstruksi, aku lebih mengaitkan dengan tahun politik 2023-2024. Puncaknya 2024. 2023 pastinya udah mulai terjadi kampanye-kampanye. Dan Ya. untuk proyek IKN, kita tahu beritanya beberapa emiten konstruksi memenangkan tender kayak Jekon, Adi. Jadi menangkan tender. Nah, biasanya mulai 2023 dia bakal kencang lagi. Aku percaya itu. Tapi untuk misalnya di posisi sekarang menarik, menarik kalau misalnya mau untuk investing, menarik banget. Oke. Aku Karena percaya itu, jangka nah, panjang ya bener, kalau jangka untuk panjang. konstruksi ini. Iya, Oke. Karena ada pengaruh dari politik juga ya berarti kalau konstruksi. bener. Boleh Mm-mm. diingat-ingat ya teman-teman semua. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Oh, ini mungkin soal lebih teknisnya nih. Kak, kalau untuk day trade dikombinasi dengan indikator apa aja biasanya? Kalau aku pribadi, day trade cuma ya naked chart, cuma chart Hmm. chart tok, nggak ada saya aku Ya, pakai misalnya MA, MACD, nggak ada dia pakai kayak gitu. Aku lebih pakai support dan resist saja. Support dan resist saja aku simple. pakai. Hmm. Simple aja. Uh-uh. Volume juga ya. Yang penting Hmm. tuh. Volume. Volume dan bid offer tentunya. Oke. Nah, tadi juga ada yang nanya nih, tapi kayaknya agak tenggelam komennya. Kalau untuk cari saham, pokoknya intinya untuk screening saham yang untuk day trading itu bisa nggak sih lihat dari top gainer hari itu? Atau bagusnya gimana sih? Oke, kalau untuk screening kita boleh pakai top gainer. Misal nih, market hari ini close apa? Kita lihat nih, posisi chartnya di mana, misal lagi uptrend, volumenya gimana. Kalau misalnya terjadi volume yang ledakan, boleh kita watch itu besok. Itu kalau misalnya untuk screening di malam ini. Tetapi kalau misalnya anggaplah kita nggak screening, besok pagi kita mantaunya dari top gainer di hari Hari itu. tersebut sama di running trade. Paling mantaunya kayak gitu. Oke. Mungkin nih next lagi. Mungkin terakhir nih, kita ngomongin soal money management. Nah, ini pertanyaannya. Kasih contoh dong Kak, cara atur money management yang bagus. Oke, money management ini aku kategorikan dari yang paling dasar dulu gimana caranya memoney management RDN. Hmm. Misal nih, teman-teman anggaplah dengan pengalaman di bursa baru sebulan 2 bulan. Kita bedain dulu mana dana untuk trading, mana untuk dana kebutuhan lainnya kayak kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, kebutuhan istri. Kita bedain dulu itu. Biasanya enaknya tuh kalau misalnya baru-baru dana RDN tuh kecil-kecil aja. Misal mungkin dana-dana yang nganggur yang siap hilang. Iya, betul. Tentunya menurut aku di range under 10 juta itu udah bagus itu untuk baru-baru pemula gitu. Bahkan makin kecil makin bagus. Aku Uang cuma belajar. bilang ke teman-teman, ya uang belajar. Karena 1 tahun pertama itu pasti loss. Betul. Pasti loss. Kecuali ketemu market kayak 2020 bullish. Selebihnya pasti loss. Nah itu money management pertama dulu terkait RDN. Kadang kita nih beranggapan kita di market langsung mikir langsung untung. Gak kayak gitu konsep di bursa. Bursa pasti akan mengajari kita terkait kekalahan, kerugian Ya, itu. Nah, terus betul. kalau untuk entry gimana? Entry, misal nih, tergantung dulu kita belinya metodenya gimana. Metodenya buy on weakness, beli di support, atau beli sebelum breakout, atau beli setelah breakout. Nah, enaknya gimana? Kita bagi dulu. Misalnya teman-teman memakai metode buy on weakness, beli on support. Berarti porsi agak besar pas di support. Hmm. Anggaplah misalnya kita masuk sekitar
50% dana dibeli di on weakness. Tetapi, setelahnya kita mau all in, anggaplah, kita bisa tambah ketika dia mau breakout atau sesudah breakout. Nah, perbedaannya apa sebelum breakout sama setelah breakout? Misal nih, kita udah yakin nih secara bid offer, ini nanti breakout. Misalnya angka breakoutnya itu 140. Kita udah mengambil konsep beli sebelum breakout di 137, 138. Kalau misalnya gagal breakout, kita bisa BOP. Tetapi kalau kita beli secara breakout, mau nggak mau kita cut loss. Itu perbedaannya. Jadi bisa diatur tentang pembagian dananya. Itu contohnya, contoh sederhananya gitu. Oke, berarti penting banget ya untuk punya kira-kira uangnya tuh mana sih yang pertama-tama tuh harus sediain dulu dana untuk yang emang udah rela kalau misalkan hilang juga ya, karena pasti kalau udah terjun ke dunia saham tuh pasti akan ada uang belajar juga sih, karena kerugian tuh ya nggak bisa dihindari kalau misalkan di market. Susah lah. Oke, mungkin last question banget nih terakhir. Mungkin dikasih ini aja kali ya. Kak, tips dong. Belum kepencet. Ya. Kak, tips dong untuk day trader untuk pemula itu gimana ya? Sekalian untuk menutup live kita hari ini nih. Oke, untuk tips pastinya teman-teman perlu trial dan error berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Gak mungkin teman-teman hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-teman langsung jago. Enggak. Yeah. Aku pribadi dengan STI ada grup day trader, day trade. Di situ aku sebagai mentornya. Kalau teman-teman mau join silahkan, tapi teman-teman jangan beranggapan masuk sana teman-teman disuapin stock pick. Nggak bakal kayak gitu. Teman-teman bisa cek di sana. Aku jarang banget kasih stock pick. Aku lebih cenderung mereka bisa menganalisa sendiri. Mereka tahu gimana caranya untuk cut loss. Tentunya pastinya pakai dana yang kecil dulu. Dan aku syukur-syukur di grup tersebut banyak teman-teman yang udah bisa menganalisa sendiri, mulai dari volume, charting, kayak gitu. Jadi tipsnya gimana? Tipsnya tentunya latihan terus-menerus. Oke, berarti awal-awal, sekali lagi mungkin di recap sedikit lagi, tips buat pemula itu pertama-tama siapin dulu, make sure kalian tuh punya dana yang emang udah siap hilang, jadi pakai uang dingin ya, untuk trading ataupun untuk investasi. Dan juga kalian harus tahu risk kalian tuh sebesar apa sih, risknya kira-kira segede gimana yang bisa kalian tanggung, karena balik lagi tiap orang itu profil risikonya itu beda-beda. Oke, mungkin sorry banget nih masih banyak pertanyaan yang belum kejawab ya dari teman-teman semua, ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi udah habis waktunya karena udah 40 menit juga. Mungkin sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman kalau hari itu ada giveaway OVO 50.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal access aja IG Live ini dan post di story kalian. Jangan lupa untuk tag @caricuan.official dan juga @swingtradingindo. Oke, sekali lagi thank you so much ya Mas Engga udah mau sharing. Ini aku belajar banget dan semoga teman-teman juga bisa belajar banyak ya dari hari ini. Thank you. Ya, thank you. Oke, aku end ya live-nya. Thank you.